Halo teman-teman, perkenalkan saya Susan Ursula Stein Hutagalung. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu konsep dan jenis-jenis anggaran sektor publik yang diampu oleh Ibu Hadli Lydia Rikayana SEM SI. Oke, sebelum kita membahas materi konsep dan jenis-jenis anggaran sektor publik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu anggaran. Jadi, apa itu anggaran? Menurut Governmental Accounting Standard Board atau GASB, anggaran atau budget adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Sedangkan apa itu penganggaran? Kalau penganggaran itu adalah proses untuk mempersiapkan anggaran tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu anggaran dan penganggaran, kita masuk ke pengertian anggaran sektor publik. Jadi, apa itu anggaran sektor publik? Jadi, anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu berapa biaya atas rencana-rencana yang akan dibuat dan bagaimana cara memperoleh uang atau dana untuk mendanai atau untuk membiayai rencana tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu pengertian anggaran sektor publik, kita masuk ke konsepnya. Jadi konsep anggaran sektor publik ini, anggarannya ini berisi estimasi kinerja yang akan atau yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu yang nantinya akan dinyatakan dalam ukuran finansial. Nah, di dalam anggaran sektor publik ini juga terdapat informasi-informasi, yaitu ada 3. Yang pertama ada informasi pendapatan, yaitu pendapatan yang akan diperoleh oleh organisasi sektor publik tersebut. Dan yang kedua ada belanja atau biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh organisasi sektor publik tersebut. Dan yang ketiga adalah aktivitas atau rencana-rencana yang akan atau yang hendak dicapai oleh organisasi sektor publik tersebut. Nah, selain ada informasi ketiga tadi, ada juga aspek di dalam anggaran sektor publik. Yang pertama itu ada aspek perencanaan. Jadi, sebelum kita membuat anggaran, kita harus merencanakan terlebih dahulu anggaran tersebut. Dan yang kedua ada aspek pengendalian, dan yang ketiga ada aspek akuntabilitas atau aspek pertanggungjawaban, yang dimana nantinya anggaran tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai jenis-jenis anggaran sektor publik. Di sini perkembangannya secara garis besar terdapat 2 pendekatan utama dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik yang memiliki perbedaan mendasar. Yang pertama itu ada anggaran tradisional atau konvensional, dan yang kedua ada pendekatan baru yang biasanya dikenal dengan pendekatan New Public Management. Yang pertama kita akan membahas mengenai anggaran tradisional. Jadi ada 7 ciri-ciri anggaran tradisional. Yang pertama, cara penyusunan anggarannya didasarkan pada pendekatan inkrementalis. Dan yang kedua, struktur dan susunan anggarannya bersifat line item. Dan yang ketiga, cenderung sentralistis. Dan yang keempat, bersifat spesifikasi. Yang kelima, tahunan. Yang keenam, menggunakan prinsip anggaran bruto. Dan yang ketujuh, struktur dan susunan anggarannya bersifat line item. Selanjutnya ada kelemahan anggaran tradisional, yaitu yang pertama, adanya hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua itu ada pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Dan yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Dan yang keempat, sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Setelah kita membahas mengenai anggaran tradisional, selanjutnya kita akan membahas mengenai New Public Management atau NPM. Jadi model New Public Management ini berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja dan bukan berorientasi pada kebijakan.
Di sini kita bisa melihat perbedaan antara anggaran tradisional dengan New Public Management atau NPM. Anggaran tradisional di sini bersifat yang pertama ada sentralistis, kedua berorientasi pada input, ketiga menggunakan pendekatan line item dan inkrementalis, dan keempat tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, kelima menggunakan aturan klasik atau fault accounting, dan keenam prinsip anggaran bruto, ketujuh batasan departemen yang kaku, dan kedelapan bersifat tahunan, dan terakhir itu bersifat spesifik. Sedangkan New Public Management atau NPM itu bersifat desentralisasi dan devolved management, dan selanjutnya berorientasi pada input, output, dan outcome. Dan selanjutnya itu bersifat utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang. Selanjutnya itu zero based accounting, planning, programming, budgeting system. Dan selanjutnya berdasarkan sasaran kinerja. Dan selanjutnya itu ada bottom up budgeting. Selanjutnya ada lintas departemen. Dan yang terakhir itu ada sistematik dan rasional. Selanjutnya di sini ada perubahan pendekatan anggaran. Jadi dalam model New Public Management terdapat 3 teknik penganggaran sektor publik. Yang pertama ada teknik anggaran kinerja atau performance budgeting, dan yang kedua ada zero based budgeting atau ZBB, dan yang ketiga ada planning, programming, and budgeting system atau PPBS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik umum dari New Public Management. Yang pertama ada komprehensif atau komparatif, dan yang kedua terintegrasi dan lintas departemen. Ketiga, proses pengambilan keputusan yang rasional. Keempat, berjangka panjang. Kelima, spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas. Dan keenam, analisis total cost dan benefit. Dan yang ketujuh, berorientasi input, output, dan outcome. Dan kedelapan, adanya pengawasan kinerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 teknik tadi. Yang pertama kita akan membahas mengenai teknik anggaran kinerja. Jadi teknik anggaran kinerja ini nih seperti apa gitu ya. Jadi anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomi, serta pengawasan atas kinerja output. Selanjutnya itu ada teknik zero based budgeting. Jadi zero based budgeting ini merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan dan bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. Jadi zero based budgeting ini mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran, dan semua kegiatan dimulai dari basis 0, tidak ada level pengeluaran minimum tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses implementasi zero based budgeting. Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasikan unit-unit keputusan. Dan yang kedua, kita harus menentukan paket-paket keputusan. Dan yang ketiga, kita harus meranking atau menganalisis atau mengevaluasi paket keputusan tersebut. Selanjutnya ada keunggulan dari teknik zero based budgeting. Jadi di sini ada 6 keunggulannya. Yang pertama itu kita dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Yang kedua, fokus pada value for money, yaitu ada efektivitas, efisiensi, dan ekonomi. Dan yang ketiga, dapat mempermudah untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya. Keempat, dapat meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer. Dan kelima, dapat meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Dan yang keenam merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran. Setelah tadi kita membahas mengenai keunggulan, selanjutnya ini ada kelemahan dari teknik zero based budgeting. Jadi ada 5 kelemahan dari teknik zero based budgeting. Yang pertama itu prosesnya memakan waktu lama, terlalu teoritis dan tidak praktis. Dan yang kedua, cenderung menekankan manfaat jangka pendek. Dan ketiga, implementasi membutuhkan teknologi yang maju. Keempat, masalah besar yang dihadapi oleh zero based budgeting ini adalah pada proses meranking dan mereview paket keputusan. Dan yang terakhir atau kelima itu, implementasi zero based budgeting menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik penganggaran sektor publik yang terakhir, yaitu Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. Jadi PPBS ini merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan, dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas proses implementasi dari teknik Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. Jadi pertama kita harus menentukan tujuan utama organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Dan yang kedua kita harus mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, kita harus mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung co-benefit dari masing-masing program. Dan yang keempat, kita harus memilih program yang memiliki manfaat yang besar dengan biaya yang kecil. Dan yang terakhir, kita harus mengalokasikan sumber daya ke masing-masing program yang telah disetujui. Selanjutnya ada karakteristik dari teknik Planning, Programming, and Budgeting System. Yang pertama, berfokus pada tujuan dan aktivitas untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, teknik ini berorientasi pada masa depan. Dan yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Dan keempat, dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif dan program. Setelah karakteristik dari teknik Planning, Programming, and Budgeting System, di sini kita akan membahas mengenai keunggulannya. Jadi keunggulannya yang pertama itu memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Dan yang kedua, dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Dan yang ketiga, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program. Dan keempat, lintas departemen. Dan kelima, menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi. Dan yang keenam, teknik ini menggunakan teori marginal utility. Setelah kita membahas mengenai keunggulan dari teknik Planning, Programming, and Budgeting System ini, selanjutnya kita akan membahas kelemahannya. Jadi terdapat 5 kelemahan dari teknik ini. Yang pertama, teknik ini membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, dan staf yang memiliki kapabilitas yang tinggi. Kedua, implementasi teknik ini membutuhkan biaya yang besar. Ketiga, teknik ini sulit untuk diimplementasikan. Keempat, teknik ini mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. Dan yang kelima, teknik ini merupakan teknik anggaran yang statistically oriented, dan pengaplikasian teknik ini sering menghadapi masalah teknis. Selanjutnya, terdapat beberapa masalah utama dalam penggunaan teknik Zero-Based Budgeting dan Planning, Programming, and Budgeting System. Jadi di sini ada 8 masalah utama kalau kita memakai teknik penganggaran sektor publik tersebut. Yang pertama yaitu bounded rationality. Dan yang kedua, kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif. Dan yang ketiga, masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik dan ekonomi. Dan keempat, pelaksanaan teknik ini sering menimbulkan beban pekerjaan yang berat. Kesulitannya juga dalam menentukan tujuan dan perankingan program. Dan selanjutnya kelima ini ada seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara cepat dan tepat. Dan yang keenam, terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah. Dan yang ketujuh, pelaksanaan teknik tersebut sering tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan politik. Dan yang kedelapan, pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional. Selanjutnya, di sini saya memaparkan mengenai contoh kasus dalam penerapan anggaran New Public Management, terkhususnya di teknik berbasis kinerja. Jadi link jurnalnya sudah saya letakkan di dalam PowerPoint. Dan di sini kasusnya mengenai penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja masih belum maksimal karena masih terdapat daerah yang dimana pembiayaannya tidak terserap sesuai anggaran, serta kurangnya inovasi dalam penyusunan program kerja. Pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja di beberapa daerah Indonesia masih dikatakan belum maksimal. Dan dari jurnal yang sudah tertera, terdapat contoh kasus
yang dimana di sini beberapa daerah tidak cukup mampu untuk mengejar peningkatan belanja, di mana pada saat terjadi tambahan pendapatan dari transfer pusat maupun dari peningkatan penerimaan pajak daerah. Dan selanjutnya ada contoh di mana terdapat pelampauan belanja yang terjadi di dalam beberapa daerah, seperti terjadinya pelampauan pada belanja pegawai tidak langsung, yaitu meningkat sebesar 26 triliun rupiah, sementara belanja modal justru tidak tercapai sebesar 6 triliun rupiah. Jadi dari pembahasan tadi dan contoh kasus tadi ditariklah kesimpulan, yaitu adanya perkembangan penganggaran sektor publik dari pendekatan tradisional ke pendekatan New Public Management. Jadi pendekatan tradisional itu pendekatan dengan line item yang didasarkan atas dasar sifat nature. Dari penerimaan dan pengeluaran yang penerapan metode tersebut dianggap kaku, birokratis, dan hierarkis. Maka sebagai wujud reformasi, adanya pergantian dengan menggunakan sistem yang baru, yaitu New Public Management, yang dilakukan untuk mengubah pemerintah, terutama dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, serta menjadi model-model manajemen yang lebih fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Dan kesimpulan dari contoh kasus tadi, yaitu penganggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting diterapkan di banyak daerah di Indonesia, dan sejalan dengan budaya manajemen publik yang baru ini dilaksanakan dengan maksimal. Namun beberapa pemerintah daerah kurang untuk menginovasi dalam menyusun program kerja dan kurangnya penyerapan pembiayaan yang sesuai dengan anggaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.